Tanya apa paling kami suka jawab. kalau melihat live-nya Abang Sayonara ini lah, edukasi yang beneran gitu. Iya Beneran, makanya. Ya silakan Bang Sulfa. Ya, Ini mumpung Pak Wahyu belum turun ini. Kalau udah turun, nah ini ilmunya banyak. Silakan. Iya ya. Cuman yang saya bingung tadi yang poin 3 itu abangku. Jadi antara dia Tuhan dan dia utusan itu kan gimana itu? Coba dijelaskan yang poin 3 itu. Dia kan engkaulah Tuhan dan akulah Yesus yang engkau utus kan itu. Kan itu dua orang, Bang. Bagaimana itu maksudnya? Silakan Pak Wahyu. Ya, kalau di dalam iman kita itu, Yesus itu bukan dicari umatnya, tidak, tetapi Yesus mencari umatnya yang jatuh dalam dosa. Nah, ketika dunia yang kekal, dia mencari umatnya kan di dunia yang tidak kekal, dunia fana ini. Maka dari dunia yang kekal ke dunia yang fana itu disebut utusan. Ya, dia mengutus dirinya sendiri untuk menyelamatkan umatnya. Begitu ya. Itu berarti itu di dalam sebentar dulu ya, di dalam Keluaran 3 pasal 14 kan Asher aku adalah aku mengutus aku. Nah kan gitu loh, dia mengutus dirinya sendiri untuk menyelamatkan umat manusia. Ya, itu dalilnya ada. Kata itu bahasa aslinya kan Asher itu. Aku adalah aku, mengutus aku. Kan gitu ya. Jadi Yesus memang Yes. Kenapa? Karena ada dua dimensi. Nah, Anda belum mampu berbicara tentang dimensi ini, tapi saya ajarkan. Dimensi ada dua, dimensi kekal, ya, yang tidak terikat ruang dan waktu, dan dimensi yang tidak kekal, yang terikat ruang dan waktu. Mana ada? Apa penjelasannya? Dimensi kekal itu yaitu dimensi yang tidak terjangkau oleh pikiran manusia. Dimensi yang tidak kekal ini atau fana itu yang bisa dipelajari, diteliti oleh manusia. Gitu Bang ya. Apakah Anda sudah paham, Sulfa? Ya agak sedikit paham sih. Cuman berarti di poin 3 ini Yesus berbicara dengan dirinya sendiri gitu ya Bang. Kan dia jelas, dia pada waktu Yesus berbicara itu kan engkaulah Allah dan Yesus yang engkau utus kan itu, sebentar dulu dia sedang berbicara itu kan dia yang ilahi itu yang sedang berbicara dalam keadaannya sebagai manusia. Maka Yesus itu dikenal memiliki dua natur, natur manusia, jasmani, dan natur ilahi. Supaya kamu tahu membedakan apa itu makhluk dunia dan ilahi itu, karena dia lahir itu bukan dari persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, dari sperma dan sel telur, tetapi dia itu dari perkataan dari ilahi itu tadi, ya. Tidak bisa dijangkau oleh pikiran kita dan dia mengambil rupa manusia. Begitu. Kalau kamu kan dari bapak ibumu, saya, kamu, Pak siapa ini, Pak Sayor ini, Pak Pendeta kan dari hubungan laki-laki dan perempuan, maka disebut dia manusia dunia. Itu loh. Yesus manusia, tidak ada sel dari laki-laki itu. Begitu. Oke, karena saya awam, saya nyimak aja. Soalnya ini sudah ada Bang Suma dan Bang Sayonara. Saya sering lihat live beliau ini. Saya turun aja Bang. Terima kasih waktunya. Semangat siang teman-teman, semangat pagi. Halo. Menarik sekali ini. Menarik ini. Ada kata Allah hidup, Allah tak ada mukjizat. Mungkin sebagai tamu, saudara-saudara, saya ingin bertanya dulu nih. Ya, sebentar dulu. Oke, Anda Suma yang mana ini? Suma yang beneran atau Suma yang kawin? Saya Bang Suma. Oke, baik Bang Suma. Dengan saudara. Oh iya betul. Baik. Bagaimana Bang Suma kabarnya?
Baik, baik, seperti biasa. Baik. Silakan. Apa yang Abang Indi ingin tanyakan? Silakan. Menarik aja sih. Saya ingin tahu dari teman-teman ini berdua. Gelar-gelar Tuhannya orang Yahudi ada disebut Elohim, Adonai, Yod-Heh-Vav-Heh, Ehye, Eser, Ehye, El Shaddai, dan seterusnya. Itu dalam bahasa Yunani disebut apa, Bang? Kalau boleh saya tahu. Ya, silakan Pak Wahyu menjelaskan, silakan. Ya, jadi kalau Ehye, Aser, Ehye itu bukan gelar, ya, itu pernyataan, menyatakan dirinya siapa, itu bukan gelar, ya. Aser Ehye itu bukan gelar. Nah, gelar itu dimulai dari nama 4 tetragrammaton Yod-Heh-Vav-Heh itu tadi. Nah, kenapa kemudian ada muncul sebutan Elohim, Adonai, Hashem, Yahweh itu? Karena dianggap nama ini nama yang kudus. Nah, orang-orang selain para imam Akadol itu disebut kita itu lason hara. Maka tidak boleh menyebutkan itu. Bagaimana bangsa Israel boleh menyebut nama yang kudus itu, yang ingin mengenal sesembahan? Maka sebutan yang disebut dengan tadi, karena kita lasonhara, ya, lasonhara itu lidah dusta atau lidah yang salah gitu ya, maka ada sebutan Hashem, Adonai, Elohim, ya. Nah, kata Hashem menunjukkan sang nama itu. Arti sang nama itu yaitu 4 tetragrammaton tadi, ya. Terus kemudian Elohim, dia adalah El dari segala, ya. Jadi ada sesembahan-sembahan yang lain banyak itu tadi, ya, mungkin ada 300 atau 600 sesembahan di dunia itu, dia ada di atas semuanya itu, ya. Kemudian kata Adonai itu berbicara dia sang pemilik, ya. Adon itu pemilik atau penguasa. Host, pertanyaan saya bagaimana? Sebentar dulu. Disebut apa di dalam bahasa Yunani? Ya, sebentar, makanya mau disebut. Enggak, saya nggak butuh itu. Saya cuma tanya gelar-gelar Tuhannya kan Yahudi atau mau ngeyel? Gelar-gelar saya jawab ini. Tuhannya ini baru Yahudi masuk, dalam bahasa Yunani kitab Anda itu disebut apa? Silakan. Baik. Kemudian, kenapa kok muncul ada di dalam perjanjian baru itu ada sebutan Theos dan Kurios, ya. Nah, ini penting. Yang menulis ini Yesus orang Yahudi juga, ya, Matius, Markus itu, ya. Kemudian Yohanes juga, ya. Nanti Paulus juga menulis, ya, karena Paulus juga suku Benyamin, bukan suku Lewi. Jadi ketika kenapa kok muncul tulisan itu? Jadi harus tahu asbabul nuzul atau sebab musababnya ditulis. Pada waktu itu bahasa mereka itu ada 3 bahasa yang dipakai. Bahasa ibu, ya, itu disebut bahasa Aram. Bahasa bangsanya mereka, bangsa Israel itu bahasa Hebrew. Dan bahasa internasionalnya itu adalah bahasa Yunani. Karena bangsa Israel itu atau bahasa internasional itu mereka sedang dijajah. Penulisan itu ditulis supaya ayat pengajaran orang-orang Yahudi keturunan Israel itu juga bangsa-bangsa, karena itu bahasa internasional. Nah, maka kata Yod-Heh-Vav-Heh, Adonai, Hashem itu disebut dalam penulisan bahasa Yunani itu menjadi Theos atau kenapa lari ke dewa? Atau sang sumber. Kenapa lari ke dewa, Bang? Siapa yang bilang dewa? Nah, dewa, kalau Theos kamu itu artinya berbicara apa? tentang dewa-dewa, ya. Enggak, Theos itu artinya apa? Nah, nanti kamu tanya dulu. Ya, makanya begini. Saya minum air putih dulu, Bang. Minum air putih. Ilah. Saya tanya, Theos itu dewa ya, artinya dalam bahasa Indonesia. Suma, sabar. Kalau kamu mau belajar saya ajari ya, Nak, ya. Iya, ini saya belajar samamu. Ini ya, saya belajar. Saya belajar. Baik, saya ajari nih. Karena begini. Karena kenapa begini Suma, Tuhan, kan berlaku kan begini Tuhan Suma, berlaku kan hanya 79 di dalam gram. Orang Roma Yunani itu menjadi dewa. Itu loh pertanyaan saya. Jadi kamu saya. itu harus kita ajari.
Ya, makanya saya ajarin cuma. Oke, silakan. Saya ajarin karena kan berat badanmu kan cuma 79 gram. Mulai stres, kan, mulai depresi 70 kilometer. Jadi saya ajarin. Mulai ya stres. otakmu supaya benar, saya ajarin. Kamu tentang berat badan aja nggak ngerti kok, mau tanya tentang hal yang ilahi. Dulu. Kenapa Tuhannya orang Yahudi? Kalau kamu Jire, Mikadiskem, Nesir, apa Sabaot, Shalom, Shammah, kenapa lari ke dewa? Jawab. Kalau kamu mau bilang El Sades, ya. Nah, jangan gemetaran gitu. Minum air putih, minum air putih. Kata sebutan. Minum air putih. Kamu, itu gelar nama kamu timbang badan dulu. Israel. Kamu timbang badan dulu. Berat sampai 79 gram. Otakmu itu seperti otak cicak jadinya. Mulai gemetaran, ya. Tipuan dibongkar. Ya mulai takut, mulai ketahuan. Dibongkar sama Bang Suma, mulai. Pak Wahyu, baik Pak Wahyu. Yes, ya. Coba Pak Wahyu, kalau dia nggak sanggup diturunkan, naikkan Kristen yang lain. Pak Wahyu akan menjelaskan dari sisi saya tidak butuh penjelasan. Yang satu itu enggak saya cuma kau naik. Ingat loh, kau naik ke sini kan untuk membahas stiker ini, betul? Iya betul. Makanya saya tanya ini aja. Baik. Tuhannya Yahudi aja nggak lolos, apalagi kata Allah. Sekarang mari kita bahas. Mari kita bahas. Mari kita Kristen. Kau naik ke sini. Kalau kau mau naik ke sini, kau buktikan alammu itu ada mujizat. Kau buktikan alammu ada mujizat. Kalau alammu ada mujizat, kau bilang mujizat apa dia? Silakan. Penipu ini coba lihat. Silakan. Saya belum masuk kata Allah. Saya masih masuk silakan kau buktikan alammu ada mujizat. Masuk ke kata Allah. Silakan. Saya belum masuk ke kata Allah. Bro. Anda meloloskan nama-nama yang Tuhan Yahudi aja masuk ke dalam kitab Anda itu sudah tidak benar. Sudah. Ayo. Nama Tuhannya umat Islam. Ayo. Oke. Ayo kita buktikan Allah kamu ada mujizat atau tidak. Sekarang kita masuk ke tema. Jangan kau lari Suma. Jangan kau lari Suma. Dengar. Iya, kita masuk lari. Buktikan Allahmu itu bahwa dia punya mujizat. Silakan. Siapa orang yang pernah dia sembuhkan? Oke, baik. Silakan. Kita masuk ke tema. Diam. Diam. Silakan. Sekarang begini. Ketika berbicara mengenai Allah di dalam kitab suci kami disebut Allah Maha Hidup. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tolong sebutkan kata Allah dalam bahasa Yunani. Silakan, saya tunggu. Oke. Itu klaim Anda mengatakan bahwa itu alammu itu hidup. Sekarang saya minta buktikan. Saya minta kau buktikan bahwa alammu itu hidup. Pernah melakukan apa dia? Allah dalam bahasa Yunani. Supaya kalian tidak dikenal sebagai agama perampas, agama perampok, sama seperti pembawanya ke negara ini suka merampok rampas. Tadi Tuhan Yahudi, Pak Wahyu jelaskan mengenai kata Allah umat Islam. Coba, ya kau diam. Kenapa ada kata Allah di dalam agama Kristen? Kau diam Suma. Itu pertanyaanmu, silakan Pak Wahyu, silakan. Suma. Jawab. Baik. Jawab. Ya baik. Silakan mulai berbohong. Mau dijawab Suma, kau diam Suma, kau diam. Kau diam Suma. Ya. Silakan. Kebohongan dimulai. Ya. Kau diam Suma, kau diam. Kau diam Suma. Suma, jangan kau pakai narasi-narasi yang untuk mempengaruhi psikologi. Kita sama-sama orang Sulawesi. Kau diam Suma. Kau diam Suma. Buktikan bahwa di dalam kitab Yunanimu ada kata Allah. Kau diam Suma. Mau dijelasin, kau diam. Baik ya. Teman-teman jangan teman-teman ya. Saya dengan Suma ini orang Sulawesi. Jadi kalau suara kita keras nggak apa-apa, itu sudah diturunkan identitas orang Sulawesi. Turunkan saya. Enggak, saya akan enggak turunkan kamu. Saya akan buat kamu habis-habisan di sini. Iya, habis-habisan permalukan Kristen sini. Kita habis. Ya saya habiskan. Allah dalam bahasa Yunani. Suma kau diam dulu. Kau diam Suma. Kau diam dalam bahasa Yunani. Silakan. Kau diam Suma. Baik, dari tadi mau dijawab baik. Narasumbermu ini nol. Kau diam Suma. Kau diam Suma. Jangan naikkan yang lain. Kalian aja berdua. Jangan naikkan yang lain. Oke, silakan.
Saya nggak akan naikkan lagi. Tunjukkan kata Allah dalam kitabmu bahasa Yunani. Silakan. Pak Wahyu sebentar, Pak Wahyu. Pak Wahyu simpan suaranya Pak Wahyu. Biarkan saya yang tangani. Suma, kau diam. Sekalipun Allahmu bangkit, minta naik ke sini, saya nggak akan naikkan Allahmu. Jadi kau diam ya, kau diam. Oke, diam. Kau diam. Jangan kau diam. Kau diam. Bilang kau diam. 10, silakan. Orang pendeta ini pendusta, silakan. Silakan. Kau ustadz pendusta kau. Kau diam. Dibilang diam. Kalau kau tidak dusta di mana? Idiot, Pak. Orang beratnya cuma 7 gram. Dia idiot, Pak. Abnormal, Pak. Mulai diam semua. 79 gram, Oke, Pak, silakan Pak. Minum air. Ambil galon. Silakan pintar. Ya, silakan saya jawab. Mana jawabannya? Baik, linguistik ya. Jadi kita cuma berarti kamu masuk namanya ilmu linguistik ya. Ya, silakan. Yaitu linguistik itu tentang apa? Bahasa. Ya, jadi bahasa Yunani, bahasa Inggris berbeda. Menunjuk pada satu sesembahan sana kemari, tunjukkan langsung mana kata Allah dalam bahasa Yunani. Mau belajar bersabar mulutmu Suma, mulutmu. Masalahnya ini masternya pembohong 2 orang ini. Silakan. Mulutmu Suma. Kairul Makarim kan Tuhanmu, gelar Tuhanmu kan silakan. Tuhanku tapi kau ambil Kairul namanya. Makarim itu siapa? Kalau kamu mau berbicara itu, Tuhanku kau tuduh tapi kau curi namanya. Ya sebaik-baiknya penipu daya kan Allah, mau gelar Allah. Kau tuduh Tuhanku tapi namanya kau curi. Suma, kau mau dengar enggak dalam bahasa Yunani? Mana jawabanmu? Mana? Kau potong dari tadi. Ini narasumbermu cuma jualan obat, kayak mana itu? Suma, kau diam dulu. Ya, saya diam. Ya. Saya tunggu. Suma. Ya, jadi kalau berbicara bahasa, kata Theos, Adonai, ya, kata God, ya, atau kata Sang Sekerta itu mungkin di dalam bahasa itu Sang Yang Widiwasa. Yang saya tanya apa? Yang saya tanya apa? Nama semua dalam bahasa Yunani. Malu kau buat malu. Suma, bukan kau malu. Kau mempermalukan dirimu Suma. Kau Suma mempermalukan dirimu Suma. Kau mempermalukan ini sesi kedua, saya kasih waktu 1, 2, 3. Kau mempermalukan dirimu. Kau diam. Silakan jelaskan Pak Wahyu. Kau diam. Kau berani kau ngomong tak mute kau. Mulai mau main mute. Baik. Loh, kalau kau nggak diam, kau diam. Makanya kau diam. Saya butuh jawaban, bukan jualan obat. Paham? Silakan kau diam. Diam. Kau diam. Mana? Silakan Pak. Kita bicara sama beratnya 79 gram ya susah Pak. Mulai gemetaran tangannya. Bingung mau cari di mana jawabannya. Silakan. Kata Theos, ya. Kata Theos itu kan bahasa Yunani. Kalau dalam bahasa Hebrew itu disebut bisa disebut Adonai kan tadi jelas sudah saya katakan. Apa Theos? Ya. Ibraninya Yotepape. Parah. Suma, ketawamu itu maksa. Suma, maksa. Pendusta. Kau dapat ilmu dari mana? Theos itu Yotepape Ibraninya. Ya. Atau coba kau tunjukkan di mana literasinya. Theos sama dengan Yotepape di mana itu? Atau di bahasa Indonesia itu disebut Allah. Atau di bahasa Inggris disebut God, ya. Mana ada Theos bahasa Indonesianya Allah? Pembohong. Dari mana mulutmu mengatakan Theos bahasa Indonesianya Allah? Pak Wahyu, biarkan saya hadapi dia, Pak. Pak Wahyu simpan strategi dia, Pak. Tunjukkan saya hadapi dia. Dari mana Theos menjadi Allah? Silakan. Baik. Suma, dengarkan. Theos itu kamu bilang dewa tadi ya. Kamu bilang Theos itu dewa. Coba kamu katakan ke saya. Baik, sebentar. Saya tidak dewa, tetap dewa. Dia tetap dewa ya. Saya katakan. Kenapa jadi Allah? Tunjukkan coba kamu bandingkan Allahmu yang katanya hidup itu dengan dewa saya. Mana kuasanya? Kalau dewa saya bisa membangkitkan orang mati, dewa saya bisa membangkitkan orang mati. Kau punya Allah mana? Kau punya Allah mana?
kata Allah ini apa haknya? Kau punya Allah mana? Katakan saya Allah mana? Dari mana Kristen agama penjajah ini? Agama penjajah ini merampok kata Allah. Itu dulu. Dia melawan dewa saya, melawan dewa saja aja kau kalah. Apalagi melawan Allah saya. Kau enggak ada artinya Suma. Dari mana agama penjajah merampok kata Allah? Suma, kau juga penjajah Suma. Kau ingat ya Majapahit dulu pada waktu mereka beragama Hindu, kau punya nenek moyang itu membuat anaknya itu murtad dan kemudian mengancam si Raja Majapahit untuk dibunuh. Akhirnya mereka lari ke Bali. Kau jangan bilang-bilang penjajah Suma. Kau Suma, silakan kau kalau mengedukasi. No Suma, kau penakut Suma, kau penakut. Mari kita bicara satu-satu. Kau penakut Suma, kau penakut Suma. Oke ya, baik teman-teman. Mari kita bandingkan dewa kita dengan Allahnya dia. Pak simpan Pak, biar simpan suara Bapak, ya. Para pembohong ini, kalianlah yang disebut Allah, kalianlah yang disebut firman Allah kami. Kau pembohong Suma, saya mau katakan Suma, mari kita bandingkan dewa saya dengan Tuhan Aulamu yang gak ada itu Suma. Aulamu gak ada Suma. Kau buktikan Suma. Buktikan Suma. Kau buktikan Suma. Kau tampak. Saya siap gantinya. Kau tampak wajah. Kau tampak wajah dulu. Kau tampak wajah dulu. Kau tampak wajah dulu. Kau buka open cam. Emang kau tahu wajahnya Paulus yang mengajarkan menyembah manusia? Open cam. Oke ya. Yang mengajarkan kau menyembah dewa itu kau tahu? Mari kita bandingkan siapa Paulus kita yang adalah manusia dan mari kita bandingkan dengan Allah switinya ya. Mari kita bandingkan. Oke, mari kita bandingkan Allah switinya dengan Paulus yang adalah manusia ya. Silakan kau bayangkan, silakan. Mari kita bayangkan, mari kita bicara, Kau diam Suma, kau diam. Saya bicara, nanti saya bicara. Kau diam. Jualan obat kayak di gereja. Teman-teman, saya bandingkan jangan dulu ke dewa saya, apalagi ke Allah saya. Kecil teman-teman. Ya, mari kita bandingkan. No. Kau bandingkan. Saya bicara dulu mengenai Paulus. Saya mengenai Paulus. Ya, kau nggak punya Tuhan Suma. Kau tidak pantas bicara Tuhan di sini Suma. Kau tidak punya Tuhan Suma. Tuhanmu nggak ada Suma. Tuhanmu itu karangan. Tuhanmu itu karangan dirimu sendiri Suma. Tuhanmu itu karangan diri sendiri Suma. Tuhanmu itu karangan dirimu sendiri Suma. Tuhanmu itu karangan dirimu sendiri Suma. Baik ya, didengarkan 2018 kenapa Allah itu Tuhan yang agama penjajah, agama perampas. Kita pakai data. Kita pakai data bahwa kata Allah itu adalah curian dari dan dari ganti kata Allah versus Theos. Pak Wahyu, saya tertutup Pak. Koson saya habis baterai Pak. Silakan Pak Wahyu. Turunkan Wahyu itu enggak ada ilmunya. Silakan Pak Wahyu. Kata dari Al-Quran. Ilahi juga kata dari Al-Quran. Enggak berani pakai bahasa Yunani. Kenapa? Karena bahasa Yunani adalah bahasa paganisme. Paham kalian? Malu kubuatkan kalian 2.800 penonton di sini. Ini pendeta tapi layaknya disebut pendusta. Tenang Suma. Yang saya tanya, kau cari koin di sini Suma. Kau cari koin di sini agama warisan penjajah ini mengambil kata Allah. Ayo buka Google-mu. Ya, kau diam. Kau open cam juga Suma. Kau open cam Suma. Kau nggak ada apa-apa Suma. Kau nggak ada apa-apa Suma. Pagan di Nusantara. Kau nggak ada apa-apanya Suma. Kau masih menggunakan istilah-istilah tidak pantas agama saya ajarkan di Indonesia ini. Paham? Ini nih kata-kata yang dikutip oleh
bukan bahasa Arab ya, seperti kata usis. Kau tunjukkan aja kau diam dulu Suma, kau diam dulu Suma. Yunani itu disebut apa? Coba. Allahumma. Nah, itu bukan bahasa Quran, bukan bahasa Arab itu ya. Berarti kau cuma menumpang di Sulawesi. Bahasa Suma, kau diam. Jangan dengan Google. Hadapi saja saya dengan literasi Kristen. Ditulis oleh ulama mereka, Al-Qurtubi ya. Kau diam dulu Suma. Tunjukkan kepada saya kata Theos itu dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan dengan kata apa? Silakan. Kata-kata apa aja? Tidak ada yang saya mau dengar dari kau, wahyu pendusta. Allahumma. Wahyu pendusta. Saya tidak butuh link editan Kristen. Itu bukan bahasa Arab. Sekarang kau tunjukkan ke saya kajian linguistik ini itu juga ditulis seorang scholar dari Universitas Muhammadiyah dengan penyebutan kata Allah itu bukan. Ayo penyembah dewa, kau tunjukkan ke saya dulu di dalam bahasa Yunani. Jadi itu sudah saya tunjukkan ya. Kamu dengan sebutan Theos. Ketika diterjemahkan itu ke dalam bukan bahasa dari Indonesia, bahasa Arab. Theos bahasa itu kajian linguistik yang dikaji juga oleh bahasa Indonesianya apa? Hei pendusta, Theos bahasa Indonesianya apa? Universitas Muhammadiyah. Kau jawab sekarang. Theos bahasa Indonesianya apa? Jawab. Kayak semua ini kan nggak punya literasi. Theos bahasa Indonesianya apa? Jawab. Ya, jawab. Orang tinggi badannya aja 179 km kok mau berbicara tentang linguistik dengan Suma, kau bisa nggak kamu diskusi Suma? Iya, kalau saya akan diam. Saya tidak biarkan kalian menipu umat Islam. Menipu orang Indonesia. Pak Wahyu biarkan. Dia itu nggak ada ilmu sama sekali. Bagi saya dia hanya kucing dari dulu. Sekarang pendeta saya tanya. Theos dalam bahasa Indonesia apa? Jawab. Suma. Pak Wahyu sebentar, Pak Wahyu turunkan aja, dia tuh nggak ada ilmu. Begini teman-teman ya, teman-teman Muslim yang saya tahu ini 1000 lebih 2000 ini adalah teman-teman Muslim. Dengarkan saya teman-teman Muslim ya. Mari kita berdiskusi dalam keadaan edukatif ya, baik. Ini sangat edukatif ini. Supaya si Suma ini motong-motong dari tadi dia tidak memiliki ilmu pengetahuan, dia ngomong ngoceh. Apa? Jawab. Saya tunggu. Baik, silakan. Ya, Pak Wahyu menerangkan dengan baik. Silakan kau bicara. Si penipu itu lagi kok suruh. Saya tinggal minta. Kau diam Suma. Theos bahasa Indonesianya apa? Jawab. Manusia yang beratnya cuma 79 gram. Saya jawab. Ayo jawab. Theos bahasa Indonesianya apa? Ya, dalam ilmu linguistik, Theos bahasa Indonesianya adalah kata Theos itu kan menggunakan bahasa Yunani. Ya. Terus bahasa Indonesianya Theos apa? Menggunakan bahasa Inggris. God. Bahasa Inggris Theos itu God. Bahasa Indonesianya apa? Ya. Kau diam tuh Suma, kau diam dulu Suma. Bahasa Indonesianya apa? Disebut juga Yodevave. Disebut Hasim Agunai. Tuhannya Yahudi lagi kau rampok. Yang saya tanya, Theos dalam bahasa Indonesia apa? Itu disebut susah Suma ini kalau ngomong ya. Dua ekor domba saya tanya Theos bahasa Indonesianya apa? Di dalam bahasa Indonesianya apa? Di KBBI susah kalian jawab karena kalian hanya seekor domba. Di dalam KBBI kita, di dalam bahasa Indonesia Suma, kau keledai liar, kau diam dulu keledai liar. Theos kau keledai liar, kau diam kata Allah. Kau keledai liar, kau diam. Kau keledai liar, kau diam. Bahasa Indonesia. Kau keledai liar. Bahasa Indonesianya apa? Keledai liar, kau diam. Keledai liar. Theos bahasa Indonesianya apa? Keledai liar, kau diam. Yang keledai liar itu yang dalam bahasa Indonesia sudah kau keledai liar, kau diam. Kau keledai liar. Kau keledai liar. Mencuri keledai. Itulah kalian. Lihat kau praktekkan keledai liar di Komal saya. Kau lihat. Yang menjajah kemana-mana itulah keledai. Menjajah Cuma kau dengarkan baik Pak Wahyu. Dia nggak mau penjelasan Anda. Saya Pak Wahyu baik saya jelaskan. Saya jelaskan Pak Wahyu baik. Oke saya ya. Kau diam ya. Pak Wahyu udah diam ini. Pak Wahyu udah diam. Pak Wahyu udah diam ya. Baik. Kau diam. Kamu tadi Pak Wahyu udah duluan ada baru kau suruh turun. Kau ini.
Kalian dua ekor jawab. Baik teman-teman. Bahasa Indonesia apa? Iya, jawab. tenang teman-teman. Yang 3.000 orang ini saya mau jelaskan tentang kata teos. Tentang kata teos saya dengarkan supaya si keledai liar Suma ini bisa paham ya. Karena keledai liar ini dia praktekkan di sini keledai liarnya. Liar itu ya. Jadi ya serigala itu yang dia keledai alias serigala, ya kan? Alias kambing. Jadi udahlah, 3 nama itu ada di sama kamu. Baik, saya jelaskan. Theos itu bahasa Yunani. Indonesianya? Ketika dia berpindah ke bahasa Inggris, itu dia disebut Saya tidak tanya bahasa Inggris. Ketika dia berpindah ke bahasa Manado, dia menjadi opo. Ketika dia dijadikan bahasa Indonesia, itulah saya mau bicara, kamu diam ya. Theos dalam bahasa Indonesia kau keledai liar, kalau di bahasa Manado, dengar kau keledai liar. Indonesia apa? Kau keledai, kau diam. Ketika dia diterjemahkan, kau keledai, kau kambing, kau serigala, kau diam. Malu kau kan? Kau diam dulu. Ketika keledai liar, kita kasih pencerahan dulu ke keledai liar, kambing dan serigala ini ya. Kita kasih pencerahan ke dia. Ular beludak, keturunan ular beludak, penyembah bintang timur. Karena ular beludak itu jadi disematkan kepada mereka yang tidak dibaptis. Itulah ini ya. Oke, teman-teman. Jadi Theos dalam bahasa Yunani itu adalah Theos ya, tentu ya. Theos dalam bahasa Yunani kan Theos, betul ya, keledai liar ya. Nah, ketika dia berpindah ke bahasa Manado, dia menjadi Opo Wawanatas. Oke ya. Saya tidak tanya bahasa Manado. Ketika dia berpindah ke bahasa Indonesia, dia menjadi saya tanya itu bahasa Indonesia. Dia menjadi bahasanya Allah. Wahai manusia leceh, yang saya tanya Theos dalam bahasa Indonesia, wahai manusia leceh. Dalam bahasa Manado, Wawanatas. Yang saya tanya bahasa Indonesia. Kalau di Indonesia kan dia menjadi dalam bahasa Indonesia artinya apa? Allah. Jawab. Allah Suma, Allah keledai liar. Ya Allah. Dua serigala mabuk. Allah, bukan Allah, tapi Allah. Buat serigala pembohong, pendusta, Allah. Suma, kau ingat Suma ya? Kau malu-maluin Suma, kau malu-maluin Suma, kau malu-maluin orang Sulawesi kau Suma. Kau malu orang Sulawesi Suma, orang Sulawesi kau malu Suma. Kau malu Suma. Pikir orang Sulawesi model rupa kau ini. Kau bikin malu orang Sulawesi kau. Mana jawabannya? Mana jawabannya? Theos bahasa Indonesia apa? Kau bikin malu orang Sulawesi Suma. Ya, kau bikin malu orang Sulawesi Suma. Kau diam Suma, saya jelaskan. Kau bikin malu orang Sulawesi. Iya, orang Sulawesi kok dia bikin malu. Bikin malu. Ini banyak orang Sulawesi yang lagi nonton di bawah ini. Ya, kau diam. Baik. Gitu dong. Jadi masyarakat Sulawesi ini kualitas orang Theos dalam bahasa Indonesia. Saya jelas, saya beraskan ke kau. Ini mau dijawab. Kau paling besar di sini. Kau paling besar di sini. Kau diam ya. Saya jelaskan ya. Kenapa? Kamu tak ajarin bahasa linguistik nih, tentang ya ilmu linguistik nih. Diam kau. Tak ajarin linguistik nih, ya. Ya gitu dong, dengar-dengaran gitu. Biar udah panas. 200 orang pemirsa dari Sahur Nara ini. Theos dalam bahasa Indonesia apa? Iya bro. Iya bro. Bahasa Yunani. Saya tahu itu kuclo. Yang saya tanya Theos dalam bahasa Yunani itu apa? Kok mulut kau dilakban gitu loh. Jangan dipakai masker. Theos dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam bahasa sabar menjadi kata Allah. Itu kata Theos kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kita lihat ya, kita lihat. Saya bisanya Bisanya cuman ketawa kok.
Ya, kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, wahai pendusta, sabar kau. Kalau dalam bahasa Sanskerta atau yang kita juga disebut bahasa-bahasa ini disebut perlihatkan yang widiwase. Kalau kau itu penipu. Ya, kalau dalam bahasa daerah, dalam itu Jawa Debata. Di dalam bahasa Jawa, ya Gusti Romo Kaulo itu bahasa. Kalau kamu ngerti ilmu linguistik, lah kamu nggak ngerti ilmu linguistik, kamu sekolah aja enggak kok. Orang beratmu aja cuma 79 gram tingginya. Ini apa ini? Meter kok mau diskusi. Ini dewa. Dewa dalam bahasa Indonesia, bahasa pemahaman. Ini apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa bacanya ini? Dewa. Kalau kamu mau mengerti tentang dewa, apa ini? Ya dewa. Apa ini? Dewa yang mana yang kamu maksud? Nih. Dewamu itu yang bintang timur nih. Kamu yang ini mau masuk dewa apa? Bahasa Yunaninya apa? Bahasa Yunaninya apa? Bahasa Yunaninya apa? Apa? Theos. Ya kalau bahasa Yunani, Theos dalam bahasa Yunani. Kalau dalam bahasa Indonesia bahasa Hebrew juga bisa disebut itu sesembahan itu juga. Boleh itu sebutan itu hanya sebutan. Tapi apakah menyebut pada dewa-dewa yang kamu maksud? Bukan. Theos dalam bahasa Yunani nih. Theos. Ya kalau bahasa Indonesianya apa? Allah, dewa itu kalau bahasa Indonesianya. Ya sekarang oke, saya jawab. Oke, dewa. Suma kau baca ini Suma, kau baca. Suma dewa dalam bahasa kau baca. Ayo. Nih. Suma kau baca. Kau baca. Kau kan pinter bahasa Ibrani. Silakan kau baca. Kau baca Suma. Kau baca Suma. Baca Suma. Selama ini kau menyembah dewa. Dari mana kau ambilkan Allah? Dari Suma mana kau baca dulu. Kau baca dulu Suma. Dari mana kamu kau baca dulu ini. Kau baca dulu. Kau baca. Kau baca. Enggak mau dinaikin Pak Bom. Nih. Jangan. Dari mana kamu kau baca Suma. Suma kau baca di depan ini loh. Ini. Kau lihat ini di depan kamera. Ini loh di depanmu. Kau baca. Kau selesaikan dulu PR-mu wahai pencuri. Agama pencuri. Agama laknatullah. Agama dari barat. Agama penjajah. Warisan penjajah. Dari mana kau ambil kata Allah ini? Kau tak punya Tuhan Suma, kau nggak punya Tuhan Suma. Tuhanmu nggak ada Suma. Dalam bahasa Tuhanmu nggak ada. Kamu tak suruh baca bahasa. Saya baca suruh bahasa Yunani, kau tak mau baca. Saya kasih baca bahasa Yunani, kau tak mau baca Suma. Ini. Apa bacanya ini? Dengar Suma. Bahasa Indonesianya apa ini? Dengar Suma. Oke, tinggal kita berdua. Pak Wahyu udah diam. Kau tinggal kita berdua. Kita berdua ya. Oke ya. Kita berdua. Tinggal kita berdua. Jadi kamu tinggal itu kita berdua. penyembah dewa. Kau diam. Kau diam. Kau diam. Kita bicara berdua. Oke ya. Kau sudah ngerti? Oke, dengarkan. Kau akui dulu. Dengarkan dulu. Iya, saya mengakui bahwa sesungguhnya Suma adalah keledai liar ya. Oke ya, tenang Suma ya. Tenang ya. Oke ya, sudah Suma ya. Tenang Suma, saya akui bahwa sesungguhnya Kristen itu adalah penyembah Allah yang benar, tidak seperti Allah kamu yang gak ada. Tuhanmu kan gak ada Suma. Kau jadikan Allah itu aksesoris untuk menipu umat Islam, untuk menipu orang-orang yang awam. Coba kau bayangkan di mana Tuhanmu? Di mana Tuhanmu Suma? Tuhanmu gak ada Suma. Kau tidak bisa membuktikan Tuhanmu sampai hari ini teman-teman. Ya, Tuhan mereka nggak bisa buktikan. Coba kita suruh gambarkan dalam bahasa Yunani Indonesia. Wajah Allah nggak bisa mereka. Nggak bisa mereka menggambarkan tentang wajah Allah mereka. Mereka nggak punya Allah karena memang Allah mereka nggak ada. Kalau mereka punya Allah, kalau mereka punya Allah, pastilah mereka akan menjelaskan. Tetapi karena mereka tidak punya Allah, ya ginilah jadinya orang nggak punya Allah. Sama seperti amanat dalam Filipi 1 nomor 18 dikatakan. Bro Suma, kau tidak punya Allah. Kau mau bicara apa Suma? Dalam kelicikanku, aku jerat engkau dengan budaya. Ini keledai liar benar dia ini.
Jadi betul agama Kristen menggunakan hal yang sama dengan menggunakan hal yang sama Pak Pendeta Allah dengan menyebutkan Allah. Itu untuk menyembunyikan identitas Tuhan apa itu Allah. Mereka menyembunyikan identitas Tuhan mereka. Kau dengar. Kau dengar. Penyembah Allah itu dewa juga Pak, nih dia Pak. Dewa Bapa. Allah ini dewa juga Pak, nih datanya nih. Dewa Roh. Tapi mereka mencoba agama tipu-tipu. Itu tulisannya Allah Pak. Dengan mengganti dewa dengan kata itu dalam bahasa Arabnya itu Allah Pak. Karena mereka tidak percaya diri. Disebabkan agama mereka cuma itu datanya Allah juga dewa. Rekayasa Roma ini Allah juga bermakna dewa. Kata Allah juga bermakna dewa. Nih keledai liar bisa dijinakkan. Kita lihat ya. Dia susah dijinakkan nih keledai liar ini. Keledai liar ini susah dijinakkan dia. Dia frustasi. Ngobrol aja. Itu juga bermakna dewa. Sudah kita buktikan. Kau diam makanya ngobrol satu-satu pakai sudah buktikan bahwa sembahan mereka adalah dewa. Makanya kita ngobrol pakai waktu, pakai timer. Ya, pakai timer. Istilah sebentar Pak. Sebentar dulu kau timer. Kita timer. Sebentar, tak bikin timer. Pertanyaan saya tidak akan pernah berubah. Ya, baik. Saya akan tetap menggugat Kristen pendusta untuk melepaskan kata Allah. Kau diam semua dulu. Kita mau bikin timer kok kau ngomong. Saya tidak butuh timer untuk pembohong pendusta. Kau takut kan? Tinggal tunggu. Kau keledai liar bener kau. Keledai liar kau takut kau pakai timer. Yang dikatakan keledai liar itu adalah yang merampas hak orang lain. Kau keledai liar kau. Ayo. Kau keledai liar kau, silakan. Kau keledai liar kau. Pendusta, sebagaimana penjajah yang membawa agama Nusantara ini kerjanya hanya merampas, merampok hak orang lain. Inilah yang disebut pencuri yang mengatasnamakan diri mereka anak-anak adalah istilah yang berasal dari bahasa yang disembah dalam bahasa dewa. Itulah dia bicara duluan Pak. Itu Tuhan atau dalam bahasa suara saya dibawa kedengaran bisa disamakan dengan makna dewa. Saya bisa dengar suaramu. Nggak bisa dengar. Penipu ini nggak bisa. Mereka ini senior. Allah sama dengan dewa Pak ini Pak. Allah sama dengan sebentar. Sama dengan dewa ini Pak. Pak Wahyu sebentar Pak Wahyu. Pak Wahyu sebentar Pak Wahyu. Ya kita pakai timer Pak Wahyu ya. Ya kalau Suma ngomong kita kembalikan lagi timernya. Kalau Bapak ngomong kita kembalikan timernya 1 menit. Baik. 1 menit silakan. Sebentar ya. Bisa baca ya timer saya ya. Oke. Silakan Ingat kau wahai penyembah dewa. Diam dulu kau mau bicara. Oke, sekarang Suma yang bicara. Silakan kau Suma. Wahyu dewa dengarkan. PR-mu itu aja satu pertanyaan saya. Mau sampai pagi, mau sampai kiamat itu aja juga ya. Ya Pak sebentar ini Suma Pak yang ngomong Pak. Aduh, silakan aja Pak sebentar ini Suma yang ngomong Pak. Pak Wahyu. Ini Suma yang ngomong 1 menit. Ya 1 menit. Saya 1 menit. Supaya saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita kenal agama Kristen ini adalah agama yang diwariskan oleh penjajah di Nusantara ini. Baik itu Belanda maupun Jerman atau Portugis. Mereka adalah penjajah-penjajah masa lampau. Tidak menutup kemungkinan ke depan mereka kembali menjajah. Satu, mereka ini penyembah dewa. Mereka mengambil nama-nama Tuhannya orang Yahudi dalam perjanjian lama, lalu mereka ganti semua dengan dewa, yaitu dengan kata Theos, El Shaddai, El Elroy, El Olam, Yotefave, Ehye, semua diganti menjadi dewa. Tidak lagi mempertuhankan Tuhannya orang Yahudi. Begitu masuk ke Indonesia, mereka mencoba menipu lagi. Sebagaimana yang diajarkan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 1 nomor 19-20 kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kenapa kepada orang penganut Torah ngaku penganut Torah, meskipun saya bukan penganut Torah. Nah, kepada orang Islam Suma, saya 1 menit yang kau minta Suma, meskipun saya tidak menyembah Allah. Kau sudah lewat pertanyaan Suma, saya, dengarkan pertanyaan saya. Kau sudah lewat. Dari mana orang Kristen mengambil kata Allah? Silakan. Kau sudah lewat. Oke, kau lewat 5 detik kau. Baik Pak, silakan setelah Anda memulai Pak. Ya, kata Allah itu sama dengan kata dewa. Ya, ini dalam Arabiknya. Ya.
Sudah saya bacakan ya, kata Allah itu sama dengan kata dewa juga. Ya, dalam bahasa nih ya, ilah bentuk jamaknya siapa itu? Alihat adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang diserap ke dalam kosakata bahasa Indonesia, berarti atau sesembahan ya, atau dalam beberapa kasus bisa disamakan dengan makna kata dewa ya. Jadi Allah itu juga dewa, dewanya orang Arab sana. Nah, kemudian bagaimana Islam itu ada? Apakah Islam agama samawi? Bukan, samawi itu ada pewahyuan. Islam lebih banyak mengutip, mencontek, kitab-kitab apokrif seperti kitab Thomas. Oke, Pak, waktu ya, selesai, Pak. Masa kecil waktu selesai. Yesus. Oke, ya, waktu selesai, Pak. Ya. Ini yang kau pakai tadi kan. Wikipedia kau pakai kan. Itu kata ilah. Besarin saya. Ini yang kau pakai barusan. Ini Wikipedia yang kau pakai. Itu kata ilah. Ilah itu sembahan. Dewa itu sembahan. Itu betul. Theos juga itu yang saya tanya. Apa? Dari mana kata Theos mengambil kata Allah? Dari mana Kristen mengambil kata Allah? Kalau Theos itu kan dewa. Dewa itu kan sembahan orang-orang pagan. Jadi kalau kata ilah yang kau ambil itu adalah sembahan yang sama dalam bentuk bahasa jamaknya adalah alihat. Itu bukan Allah. Alihat itu bukan Allah. Oke? Jadi nyata pertanyaan saya tidak bisa kau bantah. Dari mana kata Theos masuk ke Indonesia berubah menjadi Allah? Harusnya menjadi ilah atau dewa. Paham? Paham? Kata ilah Arabik adalah bentuk jamak dari kata alihat. Istilah yang dipakai untuk sembahan. Waktu selesai. Jawab pertanyaan saya. Dari mana Kristen dapat kata Allah? Silakan. Ya, silakan. Mantap. Nangis kau. Sesi kedua, belum ada jawaban. Ya, sangat mudah sekali ya. Sangat mudah. Lihat nih ya. Jelas ya. Dewa dalam bahasa Arab apa? Tulis Allah. Ya, atau ilah. Ya. Kalau kamu menolak bahwa dewa itu ilah, cuma kau ketawa, kau berarti waktu Pak ini diputar lagi sesuai kesepakatan. Dalam ilmu bahasa atau linguistik ya, kata ilah atau kata Allah atau dalam bahasa lain dalam beberapa kasus disebut dewa, dalam di dalam bahasa Indonesia itu ada Allah, itu berbicara dengan yang namanya fonetik koresponden atau disebut gejala bahasa, perubahan-perubahan bahasa dari bahasa Indonesia yang juga menganut bahasa-bahasa serapan. Apakah bahasa Indonesia itu berdiri sendiri? Tidak. Bahasa Indonesia juga mengambil beberapa istilah dari ya, mengambil dari bahasa Arab. Bahasa Arab apakah berdiri sini? Tidak. Bahasa Arab juga mengadopsi bahasa-bahasa zaman dahulu yang disebut dengan bahasa Semitik. Ya, apa saja? Yaitu bahasa Hebrew, bahasa Arab. Kenapa? Karena dia daerah Timur Tengah yang memang memiliki bahasa Semitik, ya, yang artinya kata Allah itu tidak bisa satu kelompok, karena itu berbicara fonetik koresponden atau berbicara gaya bahasa. Tetapi apakah Allahnya orang Kristen sama dengan Allahnya orang Arab? Bukan. Terima kasih, Pak. Nih, waktu saya ini. Nih, ini kau lihat ini ya. Saya ketikkan kamu ya. Nah, kita tulis dewa bahasa Arabnya apa? Apakah Allah? Ilah. Kamu sudah menunjukkan tadi kan? Ilah. Nih ilah. Nih Indonesianya dewa. Tuh. Bahasa Arabnya ilah. Ah, ini. Jadi kalau kamu pingin kali nama Tuhanmu yang dewa itu bahasa Arab, kau sebut ilah. Jangan kau lari ke Allah. Karena Allah itu hanya ada di Al-Quran, kitabnya umat Islam. Perjanjian lama tidak ada dalam original teks Ibrani, apalagi Septuaginta. Dalam perjanjian baru
tidak ada kata Allah, baik dalam bahasa Ibrani maupun dalam bahasa Indonesia. Jadi murni Kristen Indonesia adalah agama penipu, pendusta. Sebagaimana amanat Paulus di dalam 1 Korintus 19 nomor 1 Korintus 1 nomor 19 nomor 20. Paulus mengajarkan kalian menipu. Oke? Pertanyaan saya, dari mana Kristen agama warisan penjajah mengambil kata Allah? Jawab. Habis. Sesi ketiga. Belum terjawab. Ya. Malah yang ditunjukkan kata ilah. Ya, jadi kata kau diam semua. Saya di Arab ada berapa Allah kalau kamu tahu? Ya. Kemudian di dalam Allahnya Bang Suma itu disebut Khairul Makarim atau ahlinya penipu daya. Yes. Karena memang penipu. Yang pertama, Al-Quran dikutip dari kitab-kitab dongeng seperti ya Seven Sleepers, seperti Mitra. Nggak ada hubungannya dengan tema. Dan itu jelas bahwa Al-Quran itu bukan wahyu, tetapi lebih kepada kitab. Mulai stres, lari dari tema. Dikutip dikatakan wahyu. Kenapa? Karena orang tidak memiliki literasi, karena orang tidak tahu tentang bahasa, karena tidak tahu iman yang sebenarnya. Itulah Islam yang ada kita lebih banyak kepada kitab-kitab mitologi yang sudah kita buktikan tertulis pra-Islam setelah itu habis waktumu. Kamu semakin menunjukkan ketololanmu, kau semakin mengarah kepada Kristen nyembah dewa. Apapun ceritanya, kau mengambil kata Allah itu dari mana unsur ilmunya? Itu loh pertanyaan saya. Kalian menggunakan kata Allah itu cuma aksesoris untuk nipu agar orang menyembah dewa kalian. Paham? Tuhannya orang Yahudi begitu banyak. Eloah, Elohim, Adonai. Semua diterjemahkan dalam agama pagan menjadi Theos. Dan Theos itu adalah dewa-dewa Romawi Yunani. Paham ente? Masuk ke Indonesia, lagi-lagi orang pribumi mau juga diajak menyembah kepada dewa. Sorry lah, orang Indonesia cerdas-cerdas, kecuali yang malas menyembah Tuhan, mereka masuk ke dalam agamamu menyembah dewa-dewa. Paham? Kalian itu enak kali ngomong, seorang pendeta, pastor, semuanya seenak perut menyembah Allah. Apa Allah itu? Itu Allah tidak ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia kecuali harapan atau semisal. Allah dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. Paham kau? Oke, Suma, selesai Suma. Jadi enggak ada jawaban kan? Ini sesi ketiga selesai, tidak ada jawaban. Saya kasih kesempatan 2 sesi lagi. Oke, kalau saya menggunakan beberapa literasi ya Bang ya. Jadi kalau kita membaca namanya The Arabic Quran Foreign Words ya. Istilah Quran yang diadopsi ya, yang dipungut, dipakai terus diklaim bahwa miliknya itu salah. Ada kata Jibril ya, ada beberapa data nanti saya sebutkan. Dan Allah pun menurut sekuler di dalam Universitas Muhammadiyah pun dikatakan bahwa itu adalah bahasa serapan. Dan semua ini nggak pernah belajar linguistik ya, hanya mau ngapa aja gitu ya. Dan tidak ada ilah lain selain Allahnya Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tertulis di dalam 1 Tawarik ya. Allah bangsa-bangsa itu adalah berhala, termasuk Allahnya orang Arab itu Allah berhala atau dewa. Tidak bisa dibantah karena kita bisa menunjukkan bahwa kitab yang sudah terjaga ribuan tahun Pak, sudah lewat Pak, sorry dalam bahasa Arab itu ada Pak. Ini sesi keempat ya, ini kamus Quran ya. Habis waktumu kau buang percuma karena kamu nggak ada jawaban. Memang kamu nggak ada jawaban. Kristen itu agama yang tidak punya pondasi. Mereka menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Yahweh, pondasi nggak ada. Menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Bapa, pondasi nggak ada. Menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Yehova, tak ada pondasinya, nggak ada sama sekali. Apalagi menyebut kata Allah, pondasi sama sekali nonsen. Agama Kristen, agama yang tidak punya jati diri selain mencomot Tuhannya Yahudi, mencomot Tuhannya umat Islam. Kenapa? Karena Kristen lahir dari lumbung paganisme, yaitu Romawi Yunani. Pahami itu. Ini sesi keempat.
Sesi kelima, sekali lagi saya kasih kesempatan. Dari mana Kristen agama warisan penjajah mengambil kata Allah yang tadinya theos? Oke? Ini kesempatan terakhir. Kalau tidak saya pamit undur diri, karena di sini hanya pendusta-pendusta yang tidak bisa mempertanggungjawabkan imannya secara ilmiah. Saya butuh orang Kristen yang cerdas, yang bisa menjelaskan kepada orang Indonesia, Kristen berhak menggunakan kata Allah. Sudah, habis Suma kau. Habis kau Suma, sudah, waktumu habis. Kau jangan banyak bacot. Jangan banyak bacot kau Suma. Kau punya Tuhan gak ada kok, mau bicara Tuhan kau sini. Kau punya Allah gak ada Allah kau. Diam kamu Tuhanmu ada. Diam kau gak punya Allah. Kau gak punya Allah. Kau mau bisa buktikan kau punya Allah. Kau diam. Kau gak punya Allah. Allahmu itu di gua-gua sana. Sebelum Tuhanmu begitu kamu sebentar di gua. Kau punya Tuhan di gua sana. Diam dulu kau. Tuhanmu keluar dari gua. Diam dulu. Diam dulu. Kau keluar jadi Tuhan. Diam dulu. Kau punya gua itu. Kau punya gua. Diam kau. Tuhanmu mayat. Kau punya dia. Kau punya gua. Ini Allah di gua ini. Diam aja kau. Keledai liar. Kau keledai liar. Diam kau keledai liar. Jangan panas dulu. Diam kau keledai liar. Nanti kita lihat Suma akan melarikan diri secara akan balik kanan dia secara hormat. Ya. Silakan. Sudah saya jelaskan. Kau Suma. Kau akan balik kanan. Kau akan balik kanan secara hormat. Kita bisa tenang kau. Kalian tidak punya jawaban. Tenang kau. Indonesia, apapun yang akan kita lihat, dia balik kanan, teman-teman. Kita lihat dia balik kanan, teman-teman. Kau diam Suma. Kau Suma, kau Allah itu, makanya kau lihat kau nggak ada Allahmu kau, makanya kau bicara begitu. Kau punya Allah kan nggak ada Suma. Ya, makanya kau bicara begitu Suma. Kau nggak punya Allah Suma. Kau nggak punya Allah Suma. Allah saya berkuasa Suma. Dewamu yang mana? Allah kau nggak punya Allah Suma. Kau nggak punya Allah Suma. Kau nggak punya Allah Suma. Kau nggak punya Allah. Allahmu di gua Suma. Dewamu yang mana? Tenang Suma. Kau punya Allah nggak ada Suma. Kau nggak punya Allah Suma. Kau nggak punya. Kau diam sudah Suma. Kau nggak punya Allah Suma. Kau nggak punya Tuhan Suma. Tuhanmu nggak ada Suma. Tuhanmu nggak ada. Nggak ada Tuhanmu. Suma Tuhanmu nggak ada. Kau jangan bicara. Kalau nggak punya Tuhan kau diam. Kau nggak punya Tuhan kau diam. Suma kau nggak punya Tuhan kau diam. Ini waktunya. Ini waktunya wahyu. Indonesia ya. Suma ini penyesat betul Suma ini. Ya, lihatlah cara-cara iblis bekerja teman-teman ya. Ngerocos saja. Takut dia, teman-teman. Takut dia. Apa buktinya? Silakan Pak. Silakan. Dari mana Theos menjadi kata Allah? Nggak punya Tuhan, diam kau. Suma diam kau. Kau diam Suma, kau diam ya. Begitu anak manis gitu diam, anak manis. Allah di dalam kajian linguistik ya, ini sudah teruji di kampus atau universitas bahwa kata Allah itu juga kutipan atau serapan, itu bukan bahasa. Bukunya, kalau teman-teman Islam yang pendengar mau tahu, itu foreign words in the Quran. Jadi bahasa asli Quran itu miliknya, termasuk Suma karena nggak pernah belajar itu ya. Kata Usais, kata Abril, kata Isa itu juga bukan bahasa Arab ya. Kemudian Al-Quran terbangun pondasinya dari mana? Dari kitab Matius ya, kitab Matius, kitab Thomas ya, kitab Jacob Orser, Midras. Nah itu kitab-kitab dongeng atau kitab mitologi abad keempat. Jadi Quran kita bisa buktikan bahwa Quran mengutip dari kitab-kitab dongeng ya. Kita kalau perlu buka ya, nanti kita cari rumnya bangsa, kita akan munculkan kitab mana seperti saya itu dikutip dari kitab Thomas
ya, nanti kita bisa baik ya. Wahyu mari kita lihat secara linguistik. Kita akan lihat dia akan balik kanan secara terarah dan terhormat. Silakan kita lihat dia tidak bisa lagi, dia tidak bisa lagi, dia akan balik kanan ya. Kita antar dia secara kenegaraan ya. Kita antar dia akan segera kembali ya. Manusia keledai liar ini kita harus usir mereka. Kita harus usir. Saya usir, betul ya. Yang hanya berapa menit saya dikasih? Bisa. Kalau saya mendengar ya, silakan closing, tapi jangan menyimpulkan. Jangan menyimpulkan. Silakan. 2.800 sampai 3.000. Jadi teman-teman, nanti kata Allah itu sebangsa dan setanah air, ya, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau ateis, mau Islam, lihatlah ini. Itu juga dua pendeta besar ditulis, katanya. Kita bahas tentang kata Allah, dasarnya diambil itu dari mana di dalam agamanya, ternyata tak sanggup. Ini bom minta naik di komalnya supaya di sana juga ada koin. Coba kau sebut